turun tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Ya. Masih semangat? Semangat ya. Libur panjang, semangat ya. Semangat, semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Anak-anak, saya Ustazah Mus. Saya Indah. Hari ini Ustazah akan mendampingi anak-anak belajar. Ustazah Mus mendampingi bahasa Indonesia dan matematika. Ustazah Indah, seperti biasanya kali ini Ustazah Indah adalah Al-Islam ya. PKN dan Oke, kita awali dengan bacaan basmalah ya. Yuk sama-sama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Ustazah, yang maju dulu Ustazah Mus yang akan mendampingi anak-anak dulu. Disiapkan modulnya ya Ustazah Indah sama Ustazah Dian. Sana dulu. Anak-anak, modulnya sudah siap? Dilihat modul yang tanggal 2 sampai tanggal 6 November. Modul yang kedua. Modul yang kedua. Nah, sudah siap modulnya? Oke. Ustazah akan bacakan cerita tentang Gagak sang pembohong. Nah, Gagak sang pembohong. Gagak itu nama apa ya kira-kira? Nama apa nak Gagak itu? Nama burung. Ya, Gagak itu nama burung. Gagak sang pembohong. Jadi burung itu burungnya ada di atas pohon ya. Ada di atas pohon ini ya. Burungnya ini ya nak ya. Oke ya. Judulnya Gagak sang pembohong. Ayo membaca cerita. Dian? Oh, belum siap ya? Belum siap? Siap Ustazah, siap. Oke, sudah Ustazah akan bacakan. Anak-anak menyimak, mendengarkan ya, sambil diperhatikan karena nanti di bawahnya ada pertanyaannya ya. Aku adalah burung gagak. Makananku daging, bangkai hewan lain. Jadi makanannya burung gagak adalah daging bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang sudah mati. Nah, itu makanannya burung gagak itu bangkai hewan lain. Ya. Bulu dan paruku, bulunya dan parunya itu berwarna hitam. Suaraku berkoak. Jadi kalau dengar suara gagak, bagaimana? Burung yang lainnya merasa takut karena gagak merasa menjadi raja burung. Ya. Membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Kalau ada suara gagak, koak-koak itu ya, yang mendengarkan merasa apa? Merinding. Ya, merinding. Siapapun yang mendengarnya merasa merinding ya. Walaupun aku makan daging, tapi aku juga suka makan telur. Nah, suka makan telur juga ya. Suka makan telur apa? Telur burung yang lainnya. Jadi burung-burung yang lain itu kalau bertelur dicuri sama siapa? Sama burung gagak. Oke, sama burung gagak. Nah, di pagi yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda dengan teman-temannya dengan penuh keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Nah, jadi burung pipit yang 4 tadi itu melihat dahan lebih tinggi. Ada burung apa tadi? Ada burung gagak. Ujian lanjut. Ada burung gagak. Ya. Nah, di atasnya seekor burung bertengger memandangi mereka. Jadi burung gagak tadi itu bertengger di pohon sambil memandangi apa? 4 burung yang kecil tadi itu. Ya. Ia layaknya seorang raja yang bijaksana. Burung gagak itu seperti raja,
seperti rajanya burung ya. Warna hitam yang membalut tubuhnya itu semakin membuatnya tampak berwibawa. Katanya burung gagak menyapa burung yang kecil-kecil. Hai burung kecil yang lucu. Kata siapa itu? Kata gagak. Aku adalah burung yang sedang tersesat. Nah, gagak tadi bilang kalau tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami. Jadi burung gagak tadi ngomong sama burung-burung yang kecil-kecil tadi, katanya dia melarikan diri dari tempatnya karena sedang dikejar oleh pemburu, ya. Bolehkah untuk beberapa saat aku tinggal bersama kalian? Burung gagaknya bilang sama burung yang kecil tadi itu mau tinggal bersama dengan burung-burung kecil tadi itu. Ya, aku akan menjadi sahabat kalian dan juga akan membantu kalian, katanya burung gagak. Ya, kata burung gagak katanya membantu, padahal ada niat jahat di situ ya. Teriak burung pipit, lanjut. Burung pipit senang, ya, ia langsung mengutarakan masalahnya. Karena apa? Telur-telurnya burung pipit itu sering dimakan oleh burung-burung yang lain, maka diutarakan sama gagak. Ya, dimakan ular, ya. Semakin banyak telurnya semakin banyak dimakan ular. Nah, saat itulah burung gagak datang, maka burung tadi menyampaikan bahwa telurnya sering dimakan oleh binatang lain. Padahal gagak maunya bukan menolong, tapi apa? Mau makan telurnya juga. Ya. Jadi, burung itu tadi menyampaikan. Kenapa, Nak? Tampaknya burung pipit ini sangat percaya kepada gagak. Padahal gagak di situ adalah niatnya hanya ingin memakan telur-telur burung pipit. Nah, jadi burung gagak tadi itu mendengar katanya burung pipit, dia penuh seksama. Bagaimana merencanakan niat jahatnya? Niat jahatnya burung gagak apa? Mau makan telurnya burung pipit. Yang tadinya sudah dimakan telur, akhirnya dimakan burung gagak juga. Nah, nanti ada kelanjutannya ya. Nah, setelah baca cerita ini, anak-anak ada pertanyaannya, belum Ustian? Ada pertanyaannya kan di modul ya. Nah, pertanyaannya nanti dijawab sesuai yang ada di bacaan. Gagak sang pembohong. Oke? Oke, sekarang dilihat yang halaman bahasa Indonesia juga yang hari Selasa. Nah, yang hari Selasa, Nak. Halaman 5. Sudah ketemu? Berkunjung ke rumah nenek. Sudah ketemu belum? Halamannya halaman 5. Modul hari Selasa bahasa Indonesia halaman 5. Sudah ketemu? Oke. Berkunjung ke rumah nenek. Bacaannya Mas Ilham ada bacaannya. Nah, berkunjung ke rumah nenek. Lanjut, Mas. Nah, Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek karena kakek tinggal di mana? Kakek tinggal di desa. Siapa yang punya desa? Terbalik masa pusing. Siapa punya desa? Oke, semuanya punya desa ya. Kemarin liburan juga pergi ke desa ya. Nah, seperti halnya dengan Siti. Siti juga tinggal di desa sama kakek nenek. Karena apa? Saat itu waktu liburan, Siti berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Kakek tinggal bersama nenek dan juga paman. Siti sangat sayang kepada nenek dan kakek juga. Siti sering bantu nenek, ya. Siti di rumah nenek bermain gopokan batu alias bermain kasti. Jadi Siti berkunjung ke rumahnya nenek dan kakek serta di rumah paman. Tinggal di mana kakek nenek paman? Tinggal di desa, ya. Nah, itu nanti juga ada pertanyaannya anak-anak untuk hari Selasa, ya. Untuk hari Selasa jawabannya juga sama sesuai dengan bacaan. Jadi pertanyaan di situ ada pertanyaannya, jawabannya nanti diambil dari mana? Dari bacaan. Paham? Kalau sudah paham dilanjut saja dengan matematika. Dilihat yang halaman 7. Matematika halaman 7. Nah, anak-anak akan buat prakarya. SBDP pelajarannya prakarya.
ada bahan-bahan yang harus dibeli yang dibutuhkan. Di antaranya apa saja? Ada biji jagung, ada kacang tanah, ada juga kacang kedelai, ada juga kacang hijau, dan juga alat-alatnya adalah gunting dan juga lem. Nah, sekarang alat-alat dan bahan-bahan itu harus dibeli Siti di pasar. Siti yang pertama beli biji jagung. Biji jagung harganya Rp1.000. Biji jagung harganya berapa, Nana? Rp1.000. Terus kacang tanah. Nah, kacang tanah juga Rp1.000. Ada kacang kedelai. Harganya Rp2.000. Kacang hijau harganya Rp2.000. Gunting. Nah, karena untuk menggunting harganya berapa gunting? Harganya gunting Rp3.000. Rp2.000. Lemnya harganya berapa? Rp2.000. Oke, sekarang lanjut Mas Ilham. Nah, anak-anak diajak menaksir harga, menuliskan pecahan uang. Kalau tadi Siti membeli pensil warna seharga Rp5.000. Di situ uang Rp5.000 itu, uang Rp5.000 itu pecahannya adalah seribunya 3 ya nak ya, sama 2001. Nah, uang Siti itu 7.000. Untuk membeli pensil 5.000. Berarti bagaimana? Berapa kembaliannya? 7.000 dikurangi 5.000. Berapa kembaliannya? 2.000. Jadi kembaliannya uang Siti adalah 2.000. Kembali yang tadi Mas Ilham ke slide yang jana. Nah, anak, coba anak-anak, ini ada barang-barang yang harus dibeli Siti. Ya, taksiran harga. Siti mempunyai uang 10.000. Ini yang ditanyakan bukan kembaliannya. Kalau tadi yang ditanyakan adalah kembaliannya. Sekarang dengan uang 10.000 itu Siti bisa membeli barang-barang apa saja coba? Ada biji jagung, ada gunting, ada lem. Coba yang di total harganya 10.000. Coba siapa bantu Ustazah? Ayo uang 10.000 dibelikan apa saja ya? Biji jagung. Biji jagung 1.000. Kacang tanah. Kacang tanahnya berapa harganya nak? Rp1.000. Mas tampakkan Kacang harga. Oke, kacang tanahnya Rp1.000. Terus berapa lagi? Sudah 2.000. Apa lagi? Gunting 5.000 jadi berapa? Guntingnya 5.000 jadi berapa nak? 7.000 pinter. Terus apa lagi? Masih 7.000? Kacang hijau. Oh, kacang hijau. Kacang hijaunya 2.000. 9.000. Masih ada 1.000. Masih sisa 1.000. Uangnya harus pas ya. 10.000 ya. Apa nak? Beli apa lagi? Oke, berarti kacang tanahnya beli berapa? Beli 2. Ya, kacang tanahnya beli 2, tambah jagung 1. Kemudian guntingnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus apa lagi? Kacang kedelai 2. Pas 10.000. Aku enggak sama dengan Siti Ustazah, aku beli yang lain saja. Boleh enggak? Boleh. Yang penting total belanjaannya harus berapa nak? 10.000. Sudah paham? Udah. Oke. Namanya apa tadi nak? Taksiran? Taksiran harga. Nanti anak dicoba ya, pergi ke supermarket bawa uang 20.000. Nah, uang 20.000 itu untuk beli apa saja ya? Gitu ya, nanti dicoba ya nak ya. Oke, yang sekarang kita pelajari adalah kita akan buat SPDP. Nah, bahan-bahan itu nanti akan dibeli sama anak-anak. Dengan uang berapa? Rp10.000. Paham? Nah, yang ini selanjutnya. Tadi sudah disampaikan Ustazah. Yang ditanyakan ini adalah uang kembaliannya. Di situ di atas ada contoh uang pecahannya. Kalau umpamanya uang 5.000 diberikan 3.000. 1, 2, 3 yang 1.000-an tinggal 2.000. Sekarang uang Siti berapa?
7.000 rupiah. 7.000 rupiah dibelikan apa? Pensil warnanya berapa nak? 5.000. 7.000 dikurangi 5.000. Kembaliannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2.000 pinter. Sudah paham? Sudah paham nak? Oke, pintar. Kalau sudah paham, Ustazah akan izin dulu istirahat. Digantikan sama Ustazah yang lain. Sudah paham ya? Oke, dilanjut pelajaran yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Masih semangat? Masih semangat apa enggak yuk? Coba tangannya di depan semuanya dulu. Tepuk 1. Lagi. Kok Mas Rifki sakit gigi ya? Nah, ayo Mas Rifki. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Mas Raihan. Ayo semangat dong. Coba tepuk 3. Tepuk 3. Nah, saya ulangi lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Nah, tetap semangat di rumah, tetap belajar ya anak-anak ya. Nah anak-anak, Indah hari ini adalah menerangkan tentang yaitu pelajaran Al-Islam, yaitu tentang tolong menolong. Ya, anak-anak tahu enggak apa sih tolong menolong itu? Membantu orang yang bagaimana? Membantu orang yang membutuhkan, ya. Membantu orang yang sedang mengalami suatu kesulitan. Ya. Nah, di sini Usinda bahwa tolong menolong itu adalah hampir sama dengan mengerjakan sesuatu dengan cara bersama-sama. Contohnya di sini yaitu sedang ada yang membetulkan lampu di kampung, ya. Di sini ada yang mengambil pasir, ada yang mengambil batu bata, ya. Pernah enggak anak-anak menolong keluarga di rumah? Halo. Pernah anak-anak? Halo. Pernah? Pernah menolong orang tua? Pernah? Contohnya apa Mbak Naura? Ya? Mungkin bisa menolong orang tua apa contohnya membantu orang tua yang sedang mungkin cuci-cuci piring atau menyapu halaman atau menyapu rumah, ya. Nah, di sini anak-anak bahwa kewajiban kita itu menolong bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nah, kemudian apa sih tolong menolong tersebut? Ya. Ganti. Ya. Ya. Ustaz. Salah. Atasnya. Nah, anak-anak
Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah kita sudah diajarkan bahwa tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan suatu kebajikan dan takwa, dan tolong menolong dalam apa? Siapa tahu? Berbuat dosa, ya. Suatu berbuat dosa dan tidak boleh dalam permusuhan. Jadi kita itu dianjurkan oleh Allah bahwa kita itu untuk menolong suatu kebaikan saja. Contohnya, contoh melakukan suatu kebaikan mungkin akan memberikan sedekah, ya, mungkin mau berinfak di masjid ataupun di musola. Nah, kemudian anak-anak di sini mengapa kita tolong menolong dalam suatu tidak boleh dalam suatu kejelekan, ya, tidak boleh dalam suatu dosa. Contohnya anak-anak main sepak bola, ayo dicurangi yuk yang itu supaya kita dapat menang, ya, supaya kita itu menang kita curangi saja. Itu boleh apa tidak anak-anak? Boleh Kan? Tidak boleh. Bermain curang itu tidak boleh, dilarang kan? Kemarin sudah diterangkan sama Us Indah kan ya, bahwa kita tidak boleh bermain curang dalam permainan apapun, ya. Lakukan dengan apa lakukan dengan apa adanya. Menang kalah itu urusan belakang. Yang penting kita itu melakukan dalam suatu kebaikan. Oke? Contohnya lagi. Yang satu seumpamanya ya, ini. Nah, manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya di sini adalah mendirikan pos ronda ini ya, kalau tidak salah ya. Mendirikan pos ronda itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, kemudian ini kemarin gentengnya, membentukkan genteng tidak bisa dilakukan oleh satu orang, ya. Maka kita dilakukan secara bersama-sama, bekerja sama supaya pekerjaan itu cepat selesai, pekerjaan itu ringan, tidak berat, tidak membebani orang lain. Oleh karena itu anak-anak maka harus hidup tolong menolong, ya, bekerja bersama-sama. Selanjutnya, menolong, ya. Coba perhatikan, menolong sesama harus didasari dengan hati yang ikhlas karena Allah semata, dan hanya mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan imbalan apapun kepada manusia, hanya mengharapkan ridho dari Allah, anak-anak. Nah, di sini adalah bahwa anak-anak itu tidak boleh contohnya seperti ini. Aku mau menolong Us Indah aja lah, membawakan tasnya ke kelas, seumpamanya seperti itu, supaya aku nanti dapat nilai bagus. Boleh enggak anak-anak seperti itu? Tidak boleh, ya. Oh, enggak boleh. Jadi anak-anak, Us Indah itu keberatan membawa tasnya, saya mau membantu membawa tasnya, ya. Nah, seperti itu. Kalau tidak ditandai dengan rasa niat di dalam hati, maka kalian akan mendapatkan suatu pahala yang besar. Tetapi kalau hanya semata-mata mendapatkan imbalan dari manusia, anak-anak hanya mendapatkan pujian saja, tapi tidak dapat imbalan dari Allah. Oke? Ada yang tanya anak-anak hari ini? Coba. Sudah jelas anak-anak? Halo. Nah, selanjutnya coba perhatikan, untuk selanjutnya adalah dengan tolong menolong pekerjaan kita akan cepat selesai seperti yang sudah diutarakan Us Indah tadi, dan dapat memupuk kerukunan.
saling menghargai. Ya, kemudian saling menghormati. Ya. Dan bisa terjalin suatu persaudaraan. Persaudaraan itu seperti saudara sendiri, bukan seperti orang lain, ya anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau menolong orang lain itu harus ikhlas betul loh ya. Tidak boleh ngeremeng istilahnya, aduh berat sekali ini. Boleh enggak anak-anak seperti itu? Tidak boleh ya. Oleh karena itu, ini Us Indah ada cerita nih. Contohnya di sini adalah contoh hewan di mana yang selalu mengutamakan gotong royong, yaitu semut ya. Susah maupun senang, semut itu melakukannya dengan kerjasama. Tahu enggak anak-anak semut? Tahu. Siapa yang tidak tahu semut? Tahu. Nah ya. Coba lihat ini. Ada di gambar ini ya. Di sini yang satunya dibawa sendiri. Ya kan itu ya, membawa sendiri-sendiri. Berat apa enggak kira-kira kalau bagi kalian untuk semut, soalnya anak kalian jadi seekor semut? Berat enggak membawanya ke pohon itu? Capek, ya berat kan? Tetapi coba perhatikan yang satunya. Ini benda sebesar itu, kerupuk rengginan itu ya. Nah, kerupuk rengginan dibawa berapa orang itu? Dibawa hewan berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi mereka itu saling apa? Ringan, tidak merasa berat sampai di tempat tujuannya ya. Coba anak-anak, siapa yang ingin jadi semut? Yang warna hijau apa yang warna yang di pohon? Apa yang membawa rengginan? Pohon. Oh, suka yang di pohon? Pohon. Berarti tidak membutuhkan orang lain kan? Pohon. Ya. Pohon. Kalau yang di pohon berarti tidak membutuhkan teman kan? Membutuhkan teman apa tidak? Betul. Loh, kalau membutuhkan, tadi ada yang memilih di pohon berarti tidak membutuhkan teman dong. Aku nggak mau jadi semut. Tidak mau jadi semut. Aku malah mau. Kenapa? Enggak, nanti enggak malah mati karena di hati aku. Ya, ini anak-anak contohnya, yaitu mencontohkan seekor hewan itu mau bekerja sama, apalagi manusia harus saling tolong menolong, harus saling bekerja sama, harus saling menghormati ya, harus tahu mana teman kita yang ada kesulitan ya. Ya, Mbak Farah bisa nggak seperti itu ya, Mbak Farah ya? Mbak Farah bisa ya, Mbak Viko, Ya. Mbak Laili, siapa lagi ya? Udah nggak lupa, Mbak Risel. Ya, untuk kelas yang lainnya yang hafal itu Mbak Risel aja ini sama Mbak Ida ya. Tahu anak-anak? Ada yang belum mengerti di sini? Udah ya? Oh ya, Us Indah mohon maaf ya sayangku ya, kemarin tulisannya Us Indah pada waktu ibadah ya, itu ada yang salah, mohon maaf ya sayangku ya. Ya mungkin Us Indah pada waktu itu mungkin ngantuk nih ya, kesalahannya untuk menulisnya salah, yaitu doa rukuk sama sujud ya. Itu sebenarnya adalah sama, tapi ternyata Us Indah menulisnya kemarin itu salah ya. Yang betul rukuk dan sujudnya bacanya ada yang bisa? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Oh, itu soal apa? Itu soal apa sayangku? Penutup majelis itu.
apa? Ayo kita ulangi pelan-pelan yuk. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bisa? Ayo, tidak ada yang berbicara. Coba kita baca bersama-sama dahulu. Ayo. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Seperti itu ya. Nanti insya Allah yang salah akan dibetulkan ya. Maaf ya Us Indah ya, kata kekilafannya Us Indah. Ya, insya Allah nanti bacanya yang salah yang kemarin itu dibetulkan. Tetapi kemarin kalau tidak ada jawabannya ya tetap disalahkan sama Us Indah. Ya, nanti insya Allah dibetulkan sama Us Indah, oke? Oke, sayangku. Ada yang bertanya anak-anak? Tidak ada, Mbak Indi, Mas Jari, Mas Ibat, Mas Hafid hilang ini gambarnya, kemana orangnya? Ada ya? Nah sekarang waktunya PPKN. Siapa ya masih ingat? Ustazah siapa? Ustazah Dian. Ayo kita panggil yuk Ustian. Ya, dari Usinda mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak, masih semangat? Oke, pasang senyumnya dan senyum cantik dan senyum gantengnya ya anak-anak. Oke, sudah senyum? Oke, tepuk diam. Aku diam. Tak bicara. Diam. Oke deh. Nah, anak-anak, coba kita lihat di halaman 6. Teman-teman yuk dilihat halaman 6. Sudah siap? Sudah belum? Berapa? 6. Halaman 6 yang di modul hari ini. Dan di modul 4. Sudah? Sambut. Lah, Jawa ini ngomongi. Anak kursi doang. Aku senang belajar sama kursi. Sudah? Oke deh anak-anak. Ini, maaf, bolehkah untuk tertib? Oke, thank you. Wah, anak-anak, ada Siti, ada Zahra, paman, ayah dan ibu, kakek dan nenek. Nah, anak-anak, usia anak-anak itu dari usia berapa ya? Dari usia 0 sampai 12, dari usia balita, bayi, sampai dengan usia SD, kelas 6, sampai 12 tahun. Terus usia remaja itu saat usia kita masuk kelas SMP, kayak kakak-kakak. Yang punya kakak di SMP, usia 13 sampai dengan 17 itu remaja. Nah ya, SMP Ustazah 13 itu sudah. Sekarang sudah ABG, anak dipol gedang. Nah, remaja itu kakak-kakak yang SMP itu sampai SMA, sampai sudah bekerja. Nah, usia 18 itu kakak-kakak yang sudah kuliah atau sudah bekerja, itu dewasa. Mama itu dewasa ustadzah, terus ustadzamu, ustadzah Indah itu usia sudah dewasa. Nah, ada lagi usia lanjut usia.
lanjut usia itu kayak Ustazah Mus, kayak kakek nenek itu namanya lanjut usia. Bisa dikatakan dewasa dan lanjut usia. Nah, anak-anak nanti gampang kok hari ini. Hari ini kita akan mengerjakan ini. Tulis anggota keluarganya dan umurnya. Anak-anak umur berapa? Ustazah tanya. Bayhaki umur berapa? Al, umur berapa Al? 7. Umur 7. Oke. Ustazah tanya Mbak Kaila, umur berapa Mbak Kaila? Kaila 8. Mas Faras umur berapa Mas Faras? Faras umur berapa Ras? Oke 8. Mbak Nanda umur berapa nih? 8. Mas Mirza umur berapa? 7. Terus ini ada siapa? Mas Hafid umur siapa ya itu? Arsy umur berapa Mbak Arsy? 7. Oke, nanti jangan lupa mamanya ditulis di sini nama. Contoh mamanya, namanya Dian Sawiti. Nah, umurnya 35 ditulis di sini, kategori dewasa. Nomor 2, nama ayahnya. Contoh Ustadz Rizky, usianya 25, kategori dewasa. Lagi, ini anaknya Al Bayhaki, usianya 7, berarti kategori anak-anak. Contoh lagi, Mas Aik mohon maaf, bisa duduk dengan tertib, tidak dengan tiduran. Oke, terima kasih. Nah, contoh lagi, Mbak Nasya, umurnya 8, jadi seperti kategori anak-anak. Nah, anak-anak itu dari umur berapa ya tadi Ustazah bilang? Dari bayi sampai dengan usia 12. Dari usia 0 sampai dengan 12. Anak-anak kelas 6 itu masih anak-anak. Kalau anak-anak masuk SMP, kakak-kakak yang SMP usia 13 sampai dengan 17, itu usia remaja. Remaja itu lebih besar. Ya. Lebih besar lagi di atasnya remaja ada dewasa. Usia 18 tahun sampai dengan tua. Nah, sampai dengan kembali. Ya, itu usia dewasa. Oke, anak-anak, kita buka yuk, kita lihat video yuk, kita buka dulu deh. Senyumnya mana yang cantik dan gantengnya, anak-anak? Oke, sudah senyum dulu, saudaraku, hari ini kita senyum yuk. 1, 2, oke, pasang senyumnya Mbak Hawa. Oke, yang cantik dong, Mas. Loh, kenapa Hibran ngantuk ya? Hibran ngantuk ya? Andra kemana ya ini Andra? Kenapa Andra hilang? Embun hilang? Dava. Yuk, senyumnya mana dulu? 1, 2, 3. Pasang senyum yang ganteng-gantengnya dan cantik-cantiknya. 1, 2, 3. Mbak Hawa kenapa nggak senyum? Nggak sodako hari ini? Oke. Yuk kita lihat halaman 12. Kita akan buat kotak pensil dari botol bekas. Halaman 12. Oke, kita akan buat kotak pensil dari botol bekas. Mas Dimas kenapa kepalanya dipegang? Pusing? Apakah pusing Mas Dimas pegang kepala? Oke. Ini kenapa Mas Aska ya? Kelihatan kaki aja, orangnya kemana? Aska. Ayo Mas Rasya, Mas Julian. Oke, Mas Aidan. Oke. Yuk Pak, yuk kita tonton video bareng-bareng yuk. Oke, are you ready?
Ready. Thank you. Siapkan jangan bekas lupa. botol air mineral, potong pada Botol bagian bekas bawah disiapin stiker ya. air mineralnya, atau bisa juga disesuaikan dengan keinginan kalian. Siapkan kain flanel berwarna kuning karena di sini saya mau membuat karakter minion. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan botolnya. Beri lem tembak pada kain flanel, lalu tempelkan pada botol. Jangan mengelem pada botol ya, karena dapat membuat botol meleleh. Karena lemnya yang digunakan ini adalah lem yang panas. Selanjutnya, gunting bagian atas botol, lalu beri lem tembak seperti pada video. Begitu juga pada bagian bawahnya. Siapkan kertas bulatan seperti pada video untuk alas tempat penanya. Di sini aku pakai bekas bungkus jajanan Nexstar. Kalian juga bisa menggunakan bekas kotak apa saja yang ada di rumah loh. Siapkan kain flanel berwarna hitam dengan lebar 1 cm dan panjangnya bisa menyesuaikan dengan ukuran botolnya. Siapkan juga kain flanel putih diameter 3 cm dan kain flanel hitam 0,5 cm. Ini untuk membuat mata minionnya. Selanjutnya, gunakan kain spunbond berwarna biru untuk membuat baju minionnya. Di sini kalian bisa menggunakan kain flanel juga, tidak harus kain spunbond.
Dan yang satu lagi aku buat sebelum buat video ini. Saatnya siap dipakai. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa dicoba di rumah. Oh ya, jangan lupa juga di subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, sudah ya. Anak-anak boleh pakai kain flanel, boleh juga yang ada di buku. Boleh pakai kertas kado, boleh. Kertas warna-warni, boleh. Seadanya bahan. Bahan dasarnya pakai botol minum air mineral yang bekas ya. Oke, ini ada Ustadz Rizky yang akan nyampaikan ya. Ustadz. Ustadz Rizky. Cek, halo. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bisa mendengar suaranya Ustadz Rizky ya? Bisa. Oke. Ya anak-anak, pada pagi hari ini Ustadz Rizky hanya menyampaikan sedikit mengenai tugas PJOK yang kemarin. Ya, karena minggu lalu anak-anak kan banyak libur panjang ya, dari hari Rabu sampai hari Minggu kan liburan ya, libur panjang. Jadi untuk tugas yang minggu lalu akan Ustadz Rizky kirimkan pada minggu ini. Ya, Ustadz ulangi lagi ya, jadi tolong dipahami. Untuk tugas minggu lalu yaitu gerak kelincahan akan Ustadz Rizky kirimkan pada minggu ini ya. Jadi setelah Zoom ini akan Ustadz Rizky kirimkan link video YouTube-nya ya. Yang pertama adalah gerak kelincahan lari bolak-balik, terus zigzag, sama gerakan jongkok berdiri. Nah, yang minggu lalu sudah mengumpulkan, enggak apa-apa ya. Ada Mas Julian ya, Ustadz Rizky lihat Mas Julian kemarin sudah mengumpulkan tugas lari bolak-balik, zigzag, dan juga jongkok berdiri. Nah, untuk teman-teman yang lain yang belum mengerjakan bisa dikerjakan pada minggu ini ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi tugasnya dikerjakan minggu ini ya. Minggu ini tetap pada gerak kelincahan. Yang pertama lari bolak-balik, yang kedua lari zigzag, dan yang ketiga adalah gerakan jongkok berdiri. Nah, nanti akan Ustadz Rizky kirimkan link Google Form-nya. Jadi tinggal klik ya, nanti muncul di Google Form, tinggal tulis nama, kelas, lalu diupload videonya. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa. Ya. Kalau semisal nanti ada kesulitan, Ustadz kok linknya ndak bisa, nah nanti bisa WA ke Ustadz Rizky langsung ya. Bisa japri ke Ustadz Rizky langsung ya. Paham ya anak-anak ya? Ya, terima kasih. Nah, ini Pak Rizky sudah lihat ini anak-anak yang kemarin liburan pagi ini masih ngantuk ini ya. Ada yang naik gunung, ada yang di kolam renang, berenang banyak ya. Nah, maka dari itu ya, Ustadz Rizky tidak ingin membebani anak-anak dengan tugas yang cukup banyak ya. Jadi minggu ini baru boleh dikerjakan tugasnya. Paham ya? Ya, makasih. Halo, paham? Karena Ustadz Rizky tidak dengar suaranya ini, pagi-pagi kok sudah lemes semua ini ya. Oke. Oke, cukup sekian ya dari Ustadz Rizky ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, pinter. Sip. Sudah sarapan pagi ini? Sudah. Mbak Laili belum. Udah sarapan. Oh ya. Ya. Ya, Mas Dimas paham ya sama tugasnya ya, Mas Dimas ya? Al-Baihaqi bangun. Ya, oke. Oke anak-anak, terima kasih. Nanti kalau ada kesulitan mengenai linknya bisa japri ke Ustadz Rizky sendiri. Oke, terima kasih. Ustadz kembalikan ke Ustazah Mus. Assalamualaikum. Anak-anak,
pelajaran hari ini kita istirahat sebentar ya. Kita tutup dulu modulnya, nanti dilanjut setelah istirahat. Oke? Ustazah istirahat, anak-anak juga istirahat. Ayo kita sama-sama baca doa mau makan. Ya. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Anak-anak, semoga ilmunya manfaat ya. Ayo kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis sama-sama. Abata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.